Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Handul Islamiyati. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Asia, mengambil program studi manajemen dan saya ada di kelas MJ 402. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis dampak corporate event terhadap hubungan baik antar karyawan, yang dimana ini merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia kedua, yang dengan dosen Ibu Diah Darmayanti SE MSI PhD. Pada UAS ini mengambil studi kasus yaitu dari PT Sapta Indra Sejati atau Adaro Energi, yang dimana tempat saya bekerja. Selanjutnya, untuk profil perusahaan PT Sapta Indra Sejati atau bisa disebut dengan SIS, ini merupakan bagian dari grup PT Adaro Energi, yang dimana merupakan kontraktor pertambangan modern yang berkembang pesat dan menyediakan jasa pertambangan serta industri terkait di Kalimantan dengan lebih dari 7.200 karyawan dari berbagai keahlian. Selanjutnya, terkait latar belakang dan masalah. Untuk latar belakang pada studi kasus kali ini yaitu banyak karyawan yang tidak saling mengenal wajah, jadi hanya mengetahui berdasarkan namanya saja, dan agar tercapainya target perusahaan dengan smooth atau berjalan dengan baik. Ya, untuk masalahnya, semenjak Indonesia terpapar virus COVID-19, perusahaan menerapkan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH yang berlaku untuk seluruh karyawan sesuai himbauan dari pemerintah dalam upaya pemutusan rantai virus COVID-19, baik banyak dari karyawan yang tidak saling mengenal wajah atau tidak mengetahui adanya karyawan baru yang telah bergabung di perusahaan ketika WFO kembali diberlakukan, karena selama karyawan melaksanakan WFH itu dibantu atau alat penunjangnya yaitu menggunakan Zoom ataupun Microsoft MS Teams. Selanjutnya, untuk solusinya, untuk membuat para karyawan baru atau karyawan lama dapat mengenal satu sama lain, maka kami dari Plan Direktorat dan rekan-rekan lainnya mengadakan acara buka puasa bersama ketika bulan Ramadan 1445 Hijriah, tepatnya sih di tahun 2024 ini. Nah, dengan adanya acara perusahaan seperti ini, kami berharap dapat memperkenalkan satu sama lain timnya dan berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan apabila saling mengenal dan mengetahui divisi sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, jadi pada acara buka puasa tersebut, buka puasa bersama, jadi rekan-rekan dari departemen lain yang di satu divisi ini ikut menghadiri buka puasa dan saling memperkenalkan timnya. Bertujuan untuk apabila ada kebutuhan atau support terkait misalnya kebutuhan pengadaan tools dan lain-lain, itu teman-teman atau rekan-rekan itu bisa langsung mengetahui untuk pengadaan tools ini di tim ini dengan PIC ini. Selanjutnya, untuk solusi yang kedua, yaitu mengadakan rapat koordinasi tahun 2024 untuk menentukan target pencapaian sesuai arahan dari manajemen untuk kebaikan suatu perusahaan. Nah, jadi dikarenakan letak kantor dan karyawan tidak hanya di Jakarta atau Jakarta Head Office, melainkan ada juga yang di Kalimantan. Tentunya semakin banyak rekan dan tim yang terlibat dalam suatu proyek atau pekerjaan tersebut. Nah, jadi di PT SIS ini kantornya tidak hanya di Jakarta, melainkan juga ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, jadi untuk lokasi tambangnya di lokasi tersebut, dan di sana juga banyak rekan-rekan atau tim kami untuk mensupport kegiatan di lapangan. Nah, kemudian untuk peserta rakor ini tidak hanya
tidak hanya dari kantor Jakarta, melainkan dari Kalimantan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi pentingnya tim untuk saling mengenal gitu. Jadi di Kalimantan ini ada beberapa section head atau ibaratnya section head plan di masing-masing job site gitu. Nah, ini rapat koordinasi ini dilakukan di bulan awal-awal tahun, bulan Februari, Maret. Ya, selanjutnya untuk pencapaian. Nah, setelah mengikuti corporate event, karyawan dapat mengenal wajah beserta nama dari masing-masing departemen dan hal yang dibutuhkan dan atau diperlukan lebih cepat terarah dan langsung mengetahui departemen terkait. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dengan kita bisa mengenal banyaknya tim, kita bisa lebih mengetahui dan lebih cepat, atau bisa juga dengan orang yang mengenal kita atau tim yang mengenal kita itu bisa langsung action gitu. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita melakukan pekerjaan ataupun di tempat atau divisi yang orang yang baru, kita baiknya itu berkenalan terlebih dahulu. Setidaknya kita bisa mengetahui nama tim kita atau PIC yang terkait, agar pekerjaan yang kita lakukan itu dipermudah ataupun dibantu, seperti itu. Dan tak lupa juga apabila kita membutuhkan bantuan, sebaiknya juga kita mengucapkan dengan kata awalan tolong, dan kemudian juga kita juga jangan sampai lupa untuk berucap terima kasih untuk agar kedepannya tim atau rekan-rekan bisa saling mau membantu kembali gitu. Oke, terima kasih. Ini adalah presentasi terakhir studi kasus ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kalimat. Semoga studi kasus ini atau yang sudah saya paparkan ini bisa diterapkan di tim atau di perusahaan lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.